Halo sahabat Kompi, kita ketemu lagi dalam Kompis Diary. Buat teman-teman yang belum tahu apa Kompi cuma sekedar sebuah komunitas kecil. Disebut Kompi karena dulu Kompi itu waktu didirikan adalah komunitas ngopi dan ngobrol bareng mengenai kehidupan dan firman Tuhan, ya. Nah, saya ingin bagikan saat ini apa yang pernah menjadi diskusi Kompi di hari-hari yang lalu, dan saya selalu berharap, kami semua selalu berharap di Kompi bahwa setiap apa yang boleh kami sharingkan maupun kami diskusikan itu boleh menjadi berkat buat setiap kita. Sekali lagi itu sebabnya video ini dibuat supaya apa yang dibahas di Kompi tidak begitu saja hilang, tetapi boleh menjadi sebuah berkat bagi teman-teman yang lain. Nah, saya nggak tahu keadaan teman-teman seperti apa, tetapi hari ini kali ini saya akan bahas satu tema yang cukup menakutkan, gitu ya. Karena temanya itu berkata mengenai murka Allah. Murka Allah, ya. Kenapa? Karena kita kembali kepada pertemuan yang lalu, Kompi ada dalam pembahasan mengenai Amos, dan hari ini masih tetap juga di dalam Amos. Mungkin sampai beberapa pertemuan ke depan Kompi akan membahas mengenai Amos. Kami melihat bahwa di kitab Amos itu Tuhan begitu marah pada bangsa Israel. Bahkan di Amos 5 ayat 21 itu dengan jelas di situ Tuhan berkata bahwa aku membenci ibadah. Nah, kami mulai berpikir begini, kalau Tuhan saja bisa marah pada umat kesayangannya, teman-teman bisa bayangkan, itu umat pilihan Tuhan loh, yang dipimpin sendiri oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir untuk masuk tanah terjanji. Tetapi Tuhan begitu marah sampai dia membenci, bahkan ibadah mereka dibenci dia. Teman-teman bisa bayangkan keadaannya. Nah, kami mulai berpikir begini, kenapa itu bisa terjadi? Saya nggak tahu, jangan-jangan keadaan kita hari-hari ini tidak berbeda dengan bangsa Israel yang tengah dimurkai oleh Tuhan. Maka kami berdiskusi mengenai hal ini, teman-teman. Maka ketika kami mulai berdiskusi hal ini, kami terbersit untuk melihat beberapa kitab di belakang sebelum Amos. Dan kami temukan pada Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim itu menjadi satu jawaban penting yang hari ini kami semua percaya bahwa itu masih berlaku. Menjadi sebuah jawaban yang sangat penting, kenapa Tuhan begitu murka. Kenapa begitu? Kalau kita tahu penyebab kemurkaan Allah, maka kalau seandainya, saya nggak bilang pasti ya, tapi seandainya hari ini Anda dan saya tahu bahwa mungkin Tuhan sedang murka, dan kita nggak bisa menghindar dari murka itu. Paling tidak kalau kita mengetahui sebabnya Tuhan murka, kita bisa berbalik arah supaya Tuhan tidak menjadi murka. Setuju dengan saya ya? Supaya Tuhan tidak menjadi murka. Ini penting banget. Hari-hari ini penderitaan begitu banyak. Pandemi COVID yang sudah melanda begitu banyak di dunia, bahkan di India menjadi begitu sangat parah. Kami di Kompi mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan sedang murka. Saya nggak tahu apakah betul atau tidak, tetapi kita lihat saja begini. Yang penting begini, entah Tuhan murka entah tidak, yang penting kita tahu alasannya kenapa Tuhan murka. Kalau kita sudah tahu alasannya, maka kita jangan berbuat Tuhan menjadi lebih murka lagi. Ya, syukur-syukur kalau Anda dan saya bisa membuat Tuhan jatuh hati kepada Anda dan saya, dan menjadi orang-orang yang diberkati. Ya. Nah, pada kitab Hakim-Hakim itu terdapat banyak kalimat-kalimat yang berkata seperti ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kami coba lihat di Hakim-Hakim itu, di kitab di belakang, ini menjawab apa yang terjadi di Amos. Kami coba lihat kembali. Ternyata ada satu ayat yang mencerminkan kenapa Tuhan murka. Hakim-Hakim 6 ayat 10, ya. Yang punya Alkitab silakan dibuka. Saya pakai media iPad supaya lebih gampang. Hakim-Hakim 6 ayat 10 itu berkata satu hal yang sangat penting, teman-teman.
Dia berkata begini, Akulah Tuhan Allahmu. Saya baca ya buat Anda ya. Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Jadi sebenarnya alasannya Tuhan murka ini mulai terkuak. Kenapa Tuhan marah sampai pada zamannya Amos, Tuhan marah terus. Tuhan murka. Walaupun Tuhan tidak membuang bangsa Israel, Dia selalu mengasihi kembali, Dia selalu menyayangi kembali. Tapi Tuhan marah karena sebenarnya yang Tuhan paling marah bukan karena kebodohan bangsa Israel, bukan karena tegar tengkuknya, bukan karena mereka melakukan dosa, bukan buat percabulan. Itu memang dosa, tapi bukan itu alasan utama. Kami belajar bahwa alasan utama berulang kali disebutkan di dalam Alkitab. Alasan utama Tuhan marah adalah karena bangsa Israel berulang kali berpaling dari Allah. Ini yang membuat Tuhan begitu sangat murka. Ya, artinya apa? Artinya bangsa Israel ketika dia menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi persoalan di hidupnya, dia berulang kali kehilangan kepercayaannya sama Tuhan. Dia pikir Tuhan gak bisa bantu dia, dia pikir Tuhan gak bisa tolong dia, dia pikir segala masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan tidak mau ambil bagian di dalamnya, maka dia berpaling pada Allah lain. Kami gak tahu, saya nggak tahu apakah keadaan itu terjadi hari-hari ini. Tapi saya dan teman-teman percaya betul, kalau situasi ini ada pada kita, mari datang bertobat pada Tuhan. Mari jangan berpaling dari Tuhan. Hal pertama kita belajar begini daripada murka Allah ini. Jangan buat Tuhan semakin marah. Kenapa? Tuhan marah kalau engkau berpaling dari Dia. Bagaimana caranya kita bisa berpaling? Mungkin hari ini Anda bilang, enggak Pak, saya ikut persekutuan terus, saya ikut komunitas terus. Lihat, Tuhan paling marah kalau kita berpaling pada ilah-ilah lain. Apa saja ilah hari-hari ini yang ada? Saya percaya di zaman Israel ini juga ilah yang sama tetap ada. Ilah kekayaan. Kerja terus, yang penting cari uang, nggak peduli sama kerohaniannya. Itu berpaling loh. Ilah kekuasaan. Main sikut sana sini, temenmu nggak seneng sikut, keluarin dari komunitas dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting gue menang, gue berkuasa. Itu ilah. Hati-hati. Ilah kemakmuran. Yang penting gue hidup makmur, gue hidup tenang, gue hidup enak. Itu ilah. Ini yang buat Tuhan sangat marah, teman-teman. Maka mari kita mengubah. Saya belajar dengan teman-teman di Kompi ini, kami belajar. Mari kita mengubah cara pandang kita. Tempatkan Tuhan di paling depan dari setiap kepentingan-kepentingan. Layani Dia di depan dari setiap apa yang kau butuhkan dalam hidupmu. Hal pertama kita belajar. Kenapa Allah marah? Karena ternyata bangsa Israel, minta maaf sorry to say, ternyata kita semua seringkali lupa dan tidak percaya lagi sama Tuhan. Maka saya selalu katakan sama teman-teman, jangan pernah kehilangan iman. Kalau engkau belum melihat mujizat terjadi, mujizat itu terjadi kalau Tuhan turun tangan. Kalau belum terjadi dan kemudian terjadi, namanya mujizat. Kalau sudah terjadi, namanya sudah bukan mujizat, tapi kenyataan, teman-teman. Ya, jadi tetaplah berharap. Ada masalah persoalan, jangan berpaling pada ilah lain. Jangan cuman karena hanya sekedar engkau menginginkan kekuasaan, kau menghancurkan banyak kehidupanmu dengan merebut kekuasaan orang lain. Jangan. Tuhan marah loh. Tuhan marah loh. Ya. Di Amos 5, hal kedua kita belajar begini. Hal pertama tadi, jangan kehilangan iman, jangan tinggalkan Tuhan, jangan kehilangan kepercayaan. Hal kedua kita belajar begini. Amos 5, 21-24 saya akan bacakan buat Anda. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Bayangkan. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, Tuhan bilang.
dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Bayangin, tidak mau dipandang, teman-teman. Ya, jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, pujian-pujianmu, jauhkan. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Padahal Tuhan paling suka pujian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Pada awalnya kami belajar ketika kami mendengarkan kalimat terakhir ini, ada perasaan senang. Oh, ternyata Tuhan mau keadilannya bergulung-gulung seperti air. Tapi kami ingat, di teman-teman di Kompi, kami ketika berdiskusi kami ingat, loh sebentar, ini Tuhan ngomong dalam kondisi apa? Marah. Jadi ternyata yang terlihat baik, keadilan bergulung-gulung seperti air mendatangi kamu, dan kebenaran yang seperti sungai yang selalu mengalir, itu kelihatannya baik. Kita kan begitu, kita minta, Tuhan aku minta keadilan, Tuhan aku minta kebenaran. Kelihatannya baik. Tapi ingat baik-baik, kalimat ini diucapkan Tuhan pada saat dia sedang murka, marah pada bangsa Israel. Dan ketika dia marah, dia bilang begini, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Kami mulai sadar satu hal, teman-teman. Kalau seandainya hidup kita itu ditimbang dengan keadilannya Tuhan, kira-kira kita bisa selamat gak sih? Anda yang mungkin, saya nggak minta maaf ya, contoh saya ini, kalau Anda mungkin yang selingkuh, kalau ditimbang dengan adil, maka pasanganmu juga selingkuh. Adil kan? Anda yang suka pernah menipu orang, dan kemudian mungkin sekarang Anda sudah kaya raya, satu kali waktu, namanya adil, kekayaanmu akan ditipu sama orang lain. Adil kan? Itu adil. Anda yang suka pukul sikut temanmu, satu kali waktu, kalau yang namanya adil, Tuhan buat engkau disikut dan dipukul oleh teman. Itu adil. Betul? Ya? Makanya kita mulai curiga dengan firman ini. Ya, bukan curiga jelek ya, curiga. Kenapa? Karena ternyata keadilan ini tidak enak loh. Maka mari belajar begini. Saya mulai ambil kesimpulan begini dengan teman-teman di Kompi. Kita belajar begini loh. Jangan minta keadilan. Kalau engkau dan saya diadili Tuhan dengan seadil-adilnya, sorry to say, saya pun yang sudah belajar firman Tuhan nggak bakal luput daripada penghukuman. Yang saya butuhkan bukan keadilan Tuhan, yang saya butuhkan adalah belas kasihan Tuhan. Seperti cerita anak yang hilang di Perjanjian Baru, dia datang kepada bapaknya memberikan belas kasihan. Kalau bapaknya adil dan kemudian bapaknya melakukan menghitung keadilan, anak itu selamat nggak kira-kira? Enggak, teman-teman. Anaknya lebih rendah dari jongosnya di dalam rumah. Tapi bapak kita tidak seperti itu. Itu sebabnya ada perumpamaan yang Yesus kasih mengenai anak yang hilang. Itu namanya keadilan. Tapi kalau kita bukan butuh keadilannya, kita butuh belas kasihan Tuhan. Makanya berdoa, jangan minta keadilan lagi. Kami di Kompi belajar, kami tidak lagi berdoa minta keadilan Tuhan, tapi kami minta belas kasihan Tuhan. Dikatakan apa? Kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sungai mengalir mendekati atau menjauhi sumbernya? Menjauhi. Kalau kebenaran ini terjadi, maka kebenaran selalu menjauhi dirimu. Ya ini lihat, ini kata-kata kalimat Tuhan dia sedang murka. Maka mintalah supaya kebenaran itu tinggal dalam hidupmu, bukan seperti sungai yang mengalir. Yang kedua kita belajar, jangan minta keadilan tapi mintalah belas kasihan. Jangan minta kebenaran pergi dari engkau, tapi tinggal dalam hidupmu. Ya, nah itu yang bisa saya bagikan sepintas mengenai apa yang kita belajar daripada murka Allah. Saya berharap dengan belajar ini, 2 poin yang sederhana ini, kita ke depan bisa menjadi semakin baik tingkah laku, kita bisa ke depan bisa menjadi semakin kuat, dan kita tidak kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat baik-baik 2 poin yang sederhana.
Yang pertama, jangan seperti bangsa Israel yang kehilangan imannya, kehilangan kepercayaannya. Apapun yang terjadi di hidup kita, kita bilang Tuhan itu baik. Bersyukurlah senantiasa, Tuhan itu baik. Ya, dan jangan hilang kepercayaan itu. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan minta keadilan, tapi mintalah belas kasihan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. God bless you all. Bye-bye. Sampai ketemu di Kompis di hari yang akan datang.